Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan melanjutkan mempresentasikan materi saya yang bertema membaca grafik, tabel, dan bagan. Yang pertama, apa itu grafik, tabel, dan bagan? Terkadang, seorang penulis menyertakan tabel, grafik, dan bagan untuk mendukung pendapatnya. Penyajian tabel, grafik, dan bagan sangat membantu pembaca mengenali informasi yang disajikan, terlebih jika kalimat-kalimat yang digunakan sulit untuk dipahami. Menggali informasi dari tabel, grafik, dan bagan perlu dibiasakan. Orang yang sibuk lebih suka mempelajari suatu dari grafik, statistik. Akan tetapi, tidak semua pendapat disajikan dalam bentuk grafik. Dengan grafik, dapat dimungkinkan untuk menyampaikan ide yang kompleks menjadi lebih sederhana. Grafik dapat memberi gambaran suatu data secara efektif kepada pembaca. Ciri utama grafik adalah sederhana tapi jelas. Grafik dapat memberikan gambaran, perbandingan, atau hubungan antara beberapa variabel secara kompresif pada singkat dan sederhana. Grafik merupakan penyajian visual yang dapat dilihat. Berikutnya, mari kita perhatikan contoh tabel korban gempa. Yang pertama, jumlah korban gempa ada 1.000 orang dari kota Yogyakarta. Dan nomor urut kedua, jumlah korban gempa ada 1.500 orang dari kota Aceh. Dan yang ketiga, ada 250 orang jumlah korban gempa dari kota Padang. Dan keempat, 800 orang dari Tasikmalaya. Berikut perhatikan contoh grafik pembelian obat pada tahun 2013. Yang pertama kita lihat apotek. Pada diagram yang berwarna biru terdapat perkotaan yang naik hingga 4 ton, dan warna putih pedesaan dia menurun menjadi 2 ton. Kemudian pada warung dalam diagram tersebut biru perkantoran menurun hingga 2 ton, dan kemudian pedesaan naik hingga 4 ton. Kemudian pada pelayanan kesehatan, perkantoran dan pedesaan memiliki tingkat yang sepadan, yaitu 0. Kemudian kita perhatikan lagi contoh bagan jenis-jenis transportasi. Pada jenis transportasi terdapat 3 jenis, ada transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Yang berikut kita perhatikan ciri-ciri grafik, tabel, dan bagan. Grafik, tabel, dan bagan mudah dikenali secara garis besar. Grafik, tabel, dan bagan ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut. 1. Grafik, tabel, dan bagan berisi sejumlah informasi yang disajikan dalam bentuk singkat dan jelas dan mudah dipahami. Terdapat di buku-buku, surat kabar, atau majalah. Dan yang ketiga, tujuan penyajiannya untuk mendukung data atau memudahkan pembaca memahami sejumlah informasi jika disajikan dengan kalimat yang terlalu panjang. Yang berikut ada unsur teks grafik, tabel, dan bagan. Yang pertama, judul. Setiap grafik, tabel, dan bagan diawali dengan judul grafik
tabel dan bagan menggambarkan isinya. Yang kedua ada isi. Secara umum, unsur pembangunan grafik adalah data yang disajikan secara visual atau dapat dilihat untuk membandingkan jumlah data pada saat-saat yang berbeda. Kemudian, ada langkah-langkah membaca tabel, grafik, dan bagan. Dalam membaca grafik, tabel, dan bagan, diperlukan beberapa langkah. Berikut pembahasannya dari langkah-langkah membaca grafik, tabel, dan bagan. 1. Prabaca. Sebelum membaca grafik, tabel, dan bagan, lakukanlah kegiatan berikut ini. Yang pertama, dapatkan grafik, tabel, dan bagan di buku, surat kabar, atau majalah. Yang kedua, secara sekilas, kenalilah isi grafik, tabel, dan bagan tersebut dengan membaca judulnya. Setidaknya, pilihlah grafik, tabel, dan bagan yang Anda butuhkan. Yang ketiga, putuskanlah untuk meneruskan atau tidak untuk membacanya dengan melihat sajian grafik, tabel, dan bagan tersebut. Yang kedua, saat baca. Pada saat membaca grafik, tabel, dan bagan, lakukanlah kegiatan berikut. A. Bacalah judulnya. Membaca judul merupakan kegiatan paling penting untuk memahami isi pesannya. Resapilah isi judul tabel, grafik, tabel, dan bagan yang Anda hadapi karena judul memberikan ringkasan yang padat tentang informasi yang akan disampaikan. Yang ke B, bacalah keterangan yang ada di atas, di bawah, atau di sisinya. Keterangan itu merupakan kunci penjelasan tentang data yang disampaikan. Misalnya, dalam bentuk urutan tahun, presentasi, atau angka-angka. Yang ke C, ajukan pertanyaan tentang tujuan tabel, grafik, dan bagan tersebut. Caranya mudah. Anda cukup mengubah judulnya menjadi pertanyaan. Misalnya, di mana, seberapa banyak, berapa kemajuannya, kelompok mana, dan seterusnya. Jawabannya diharapkan ada dalam tabel, grafik, dan bagan tersebut. Yang keempat, yang ke D, langkah terakhir, bacalah tabel, grafik, atau bagan itu. Ketika membaca, selalu ingat tujuan kalian membacanya dan informasinya apa yang kalian perlukan. Yang ketiga, pasca baca. Setelah membaca grafik, tabel, dan bagan, lakukanlah kegiatan berikut. A. Informasi apa yang Anda dapatkan dari sajian tersebut? Tulislah rincian sajian tersebut. Yang ke B, lakukanlah kegiatan tertentu sesuai dengan sikap Anda. Kegiatan-kegiatan itu antara lain menyimpan rapi teks grafik, tabel, dan bagan untuk dikutik di lain waktu, mendiskusikan isinya dengan orang lain, atau menarasikan sajian grafik, tabel, dan bagan tersebut. Umumnya memang lebih menarik perhatian pembaca. Data mengenai siswa, jumlah lulusan, kependudukan, dan sejenisnya akan lebih mudah dilihat secara visual bila dinyatakan dalam angka-angka. Yang pasti dan rinci tentang suatu peristiwa dapat diperoleh pada tabel statistik. Kita dapat melakukan analisis dan interpretasi terhadap angka-angka yang terdapat dalam tabel statistik. Tabel menyajikan data yang diklasifikasikan secara sistematis menurut kesatuan tertentu. Selain tabel, grafik, dan bagan merupakan alat visual yang membantu pembaca memahami secara cepat informasi yang disajikan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pengucapan dalam presentasi. Selamat siang untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.